dari kelompok 2 dengan materi ide, gagasan, penalaran, dan logika dalam ilmu pengetahuan. Yang beranggotakan saya, Minasi Septiana Zuarahap. Saya Novita Paulina Banjar Nahor. Saya Febri Amelia Kusnadi. Saya Nur Syahira Arinda. Saya Fatia Alsia Zara. Saya Clara Bella. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas materi ide, gagasan, penalaran, dan logika sebagai ilmu pengetahuan. Kami akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama, ide dan gagasan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa sih itu filsafat? Kami juga akan membahas ciri-ciri filsafat, ruang lingkup, dan objek. Yang terakhir, kami akan membahas tentang logika dan juga penalaran. Ide dan gagasan dalam ilmu pengetahuan. Ide dan gagasan merupakan hasil dari pemikiran yang dapat menjadi dasar pengetahuan, termasuk sains dan filsafat. Dalam ilmu pengetahuan, ide dan gagasan dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan banyak bukti. Gagasan ilmiah yang diterima adalah gagasan yang dapat menjelaskan bukti secara mendalam, menjelaskan rangkaian bukti, dan memperjelas bukti yang sebelumnya tidak masuk akal. Pengertian filsafat. Yang pertama, etimologi. Filsafat berasal dari kata philos atau penggemar, dari sophos atau hikmah dan ilmu. Secara etimologi, filsafat terambil dari kata Arab falasifah yang berasal dari bahasa Greek filosofia. Kata filsafat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu philo dan philein. Philos yang berarti to love, to like, atau sangat menggemari, menyukai. Kata kedua, sophos, sophia, yang berarti wisdom, hikmah, atau kebijaksanaan, nilai luhur dari kebenaran. Ada dua makna. Yang pertama sebagai kata benda, bermakna teman kebijaksanaan yang berasal dari kata pilien berarti teman, dan sophos berarti bijaksana. Yang kedua sebagai kata sifat, bermakna hal yang berkenan dengan kebijaksanaan dari kata yang berarti mengembari, dan filosofia yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi, filsafat dapat diartikan sebagai sangat menyukai kebijaksanaan atau nilai luhur kebenaran. Selanjutnya ada terminologi istilahan. Menurut Puja Wijarna, makna filsafat sebagai ilmu yang menyelidiki keterangan atau sebab yang sedalam-dalamnya. Menurut Hasbullah Bakri, rumusan filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan. Selanjutnya menurut Ahmad Rustandi, filsafat adalah usaha manusia dengan mempergunakan segala potensi batinnya untuk mencari kebenaran yang hakiki dari alam semesta ini. Selanjutnya menurut Ahmad D. Marimba, filsafat ialah berpikir memecahkan sesuatu masalah, mencari jawaban tentang sesuatu dengan jalan berpikir. Jadi, filsafat ini adalah upaya berpikir tentang segala sesuatu, Tuhan, manusia, dan alam secara rasional, sistematis, universal, dan radikal yang bertujuan menemukan kebenaran. Perbedaan definisi yang telah dijelaskan tadi disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu karena perbedaan keyakinan hidup dan disiplin ilmu yang dianut. Nah, perbedaan ini juga dapat muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri yang sedemikian panjang sehingga menyebabkan beberapa pengetahuan khusus memisahkan diri dari filsafat. Di samping itu, perbedaan rumusan definisi juga disebabkan oleh luasnya lingkungan kajian filsafat dan cara penekanan serta kesan yang ingin ditimbulkan oleh seorang tokoh yang memberikan definisi. Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa filsafat itu adalah upaya berpikir tentang segala sesuatu seperti Tuhan, manusia, dan alam secara rasional, sistematis, universal, dan radikal yang bertujuan menemukan kebenaran. Selanjutnya ada ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir sistematis, yaitu berpikir secara teratur menurut metode ilmiah tertentu. Berpikir sistematis juga bermakna pemikiran yang tidak secara kebetulan. Yang kedua, ada berpikir universal, yaitu berpikir secara menyeluruh tentang semua aspek atau hal-hal yang terkait dengan objek atau lapangan yang dikaji. Dengan kata lain, berpikir universal artinya berpikir mengenai keseluruhan. Yang ketiga, ada berpikir radikal. Berpikir secara radikal dapat diartikan dengan berpikir sampai ke dasar-dasarnya, sehingga tidak ada tapal batas pun, atau tidak ada sesuatu yang tabu pada kegiatan berpikir filsafat. Ciri berpikir filsafat yang keempat itu ada rasional. Menurut Lewis, menambah ciri rasional sebagai syarat berpikir filsafat yang mengandung arti bahwa bagian-bagian pemikiran tersebut berhubungan antara satu dan lainnya secara logis.
Jadi, berpikir rasional dalam berpikir filsafat ini adalah proses menggunakan akal dan logika secara sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan secara mendalam. Nah, pemikiran ini bersifat objektif, bebas dari pengaruh emosi atau bias, dan juga berorientasi pada alasan yang logis serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir rasional juga bertujuan mencari konsistensi dan koherensi dalam gagasan, mengeksplorasi alasan mendasar di balik suatu fenomena, serta menghindari kontradiksi dan kesalahan berpikir. Ciri berpikir filsafat yang kelima itu ada spekulatif. Spekulatif atau spekulasi menurut Ahmad Rostandi ini adalah sesuatu yang esensial dalam filsafat, oleh karena filsafat itu sendiri merupakan ramalan atau praduga. Spekulatif sebagai dasar bagi sains hanya bersifat sementara atau relatif, yang kemudian harus dibuktikan secara empiris dengan menggunakan metode ilmu atau sains. Berpikir spekulatif ini melibatkan upaya memahami dan menjelaskan realitas di luar batas pengalaman langsung atau bukti empiris. Spekulasi dilakukan dengan mengandalkan imajinasi, abstraksi, dan pemikiran mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan, makna, atau hakikat sesuatu yang belum dapat dibuktikan secara pasti. Nah, selanjutnya kita akan membahas objek-objek dalam filsafat ilmu. Yang pertama itu adalah objek material filsafat ilmu. Nah, objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Hal ini diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Jadi, sebagai objek material, ilmu dipelajari dalam konteks keberadaannya, bagaimana ia berkembang, kebenarannya, dan hubungan antara ilmu dengan manusia serta realitas. Dengan kata lain, objek material filsafat ilmu adalah keseluruhan ilmu pengetahuan sebagai realitas yang dapat diamati, dianalisis, dan juga dipahami. Lalu yang kedua ada objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu ini lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Jadi, objek formal filsafat ilmu ini merupakan pendekatan atau sudut pandang filosofis dalam mengkaji ilmu, yaitu menelaah ilmu secara mendalam dari aspek ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Nah, ontologis yang dimaksud ini merupakan mengkaji hakikat keberadaan ilmu, seperti apa yang menjadi objek ilmu, batas-batasnya, dan realitas yang ingin dipahaminya. Lalu epistemologis yaitu membahas bagaimana ilmu diperoleh, validitas metode ilmiah, struktur pengetahuan, dan kriteria kebenarannya. Lalu aksiologis itu merupakan menyoroti nilai-nilai dan manfaat ilmu, termasuk tujuan, dampak, dan tanggung jawab moral ilmu terhadap masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup dalam filsafat ilmu. Nah, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak yang tidak terlihat. Nah, objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan juga alam sekitarnya. Filsafat ilmu terutama diarahkan kepada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ada beberapa pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Cecep Sumarna dalam Susanto, yaitu logika adalah cara penarikan kesimpulan atau pengkajian untuk berpikir secara sahih. Yang kedua menurut Podjawijatna, yaitu logika adalah kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi. Yang ketiga menurut Pospoprodjo, logika adalah ilmu kecakapan menalar atau berpikir secara tepat. Lalu dilihat dari kualitasnya, logika dapat dibedakan menjadi dua, yakni logika naturalis yaitu atau biasa disebut dengan logika alamiah, dan logika artificialis atau logika ilmiah. Yakni yang pertama itu logika naturalis adalah kecakapan berlogika berdasarkan akal bawaan manusia.
Sedangkan logika ilmiah itu mempertajam pikiran serta akal. Secara terperinci, logika digunakan untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Selanjutnya ada ciri-ciri logika. Yang pertama yaitu konsistensi, yang artinya tidak boleh ada kontradiksi antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam argumen atau penalaran. Yang kedua, relevansi, yaitu setiap pernyataan atau langkah-langkah penalaran harus relevan dengan topik atau masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, kejelasan. Artinya argumen yang logis harus jelas dan dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, rasionalitas, yaitu logika harus didasarkan pada rasionalitas, yaitu kemampuan untuk berpikir secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau prasangka pribadi. Selanjutnya ada akurasi, yaitu pemikiran logis cenderung mengutamakan keakuratan dalam penyajian fakta, alasan, dan bukti-bukti yang mendukung argumen tersebut. Dan yang terakhir ada sistematika, yaitu pemikiran logis harus ditata secara sistematis dengan urutan dan langkah-langkah penalaran yang teratur dan jelas. Selanjutnya adalah penalaran. Jadi, apa sih itu penalaran? Penalaran merupakan salah satu atau proses dalam berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan baru. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Nah, penalaran ini memiliki beberapa arti menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah menurut Surya Sumantri dalam bukunya Mulia pada tahun 2014. Beliau mengatakan penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya, menurut Fajar Syadi, penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru berdasarkan beberapa pernyataan yang kebenarannya sudah dibuktikan atau diasumsikan. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa penalaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Apa sih bedanya? Jadi, penalaran langsung merupakan penalaran yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Dan penalaran langsung ditarik hanya dari satu premis saja. Sedangkan penalaran tidak langsung adalah penalaran yang penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi dan konklusinya ditarik dari dua premis. Selanjutnya adalah ciri-ciri penalaran. Nah, penalaran ini memiliki beberapa ciri, yaitu logis, analitis, rasional, deduktif, dan induktif, serta empirik. Logis. Suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran ditimbang secara objektif dan berdasarkan data yang valid. Selanjutnya, analitis. Penalaran bersifat analitis yang berarti tindakan berpikir tidak terlepas dari imajinasi seseorang untuk merangkai, menyusun, atau menggabungkan arah pikirannya menjadi suatu pola tertentu. Selanjutnya adalah rasional. Penalaran harus bersifat rasional, yaitu fakta atau kenyataan yang benar-benar dapat dipikirkan dan diterima oleh akal sehat. Yang keempat, deduktif dan induktif. Terdapat dua jenis penalaran utama, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif dimulai dari premis umum menuju kesimpulan spesifik, sedangkan penalaran induktif bergerak dari pengamatan spesifik menuju generalisasi. Yang terakhir adalah empirik. Penalaran seringkali berakar pada pengamatan indera atau pengamatan empirik, atau penggabungan informasi dan fakta yang mengarah pada kesimpulan yang diterima oleh akal sehat. Selanjutnya, saya akan membahas logika dan penalaran sebagai ilmu dasar pengetahuan. Menurut Hadiatmadja dan Ghoswa Enda dalam Mukhtar menyatakan bahwa logika itu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan masalah berpikir, yaitu mengikuti kaidah berpikir logis. Pembahasan dalam ilmu logika yaitu ukuran dan norma berpikir adalah kemampuan akal budi manusia untuk mencapai kebenaran, membicarakan aturan berpikir agar dapat mengambil kesimpulan yang benar dan tepat. Nah, logika itu mempelajari masalah penalaran, dan tidak semua kegiatan berpikir itu adalah sebuah penalaran. Kegiatan penalaran dalam logika disebut juga dengan penalaran logis. Penalaran adalah proses dari akal manusia yang berusaha untuk menimbulkan suatu keterangan baru dari beberapa keterangan yang sebelumnya sudah ada.
Nah, dalam logika, keterangan yang mendahului disebut premis, sedangkan keterangan yang diturunkannya disebut kesimpulan. Penalaran dianggap sebagai konsep kunci yang menjadi pembahasan dalam logika. Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia untuk memecahkan suatu masalah. Itulah pembahasan materi dari ide, gagasan, penalaran, dan logika sebagai ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.